Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Ya Allah yang layak dipuji, ya Allah yang layak disembah. Karena perbuatannya yang ajaib yang dinyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Perlu dengan hati bersyukur kita datang kepada Tuhan pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, penjagaanmu sepanjang malam dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang guru, layak disembah. Sungguh Kau Allah yang besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
kuasa dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Bapa yang layak
Di situ
tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Itu yang membuat hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali mari katakan, hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang ya, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada yang mustahil, semua mungkin bagimu. Dan di dalam kebesaran dan keajaiban-Mu, Engkau mengasihi kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur kepadamu. Bahkan hati kami tetap tinggal tenang. Sebab kami tahu dan percaya Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi kami. Sebab itu biarlah semakin hari kami semakin percaya kepadamu, tidak meragukan-Mu, sehingga kami hidup dalam kekhawatiran. Tapi biarlah semakin hari hati kami semakin teguh di tengah badai sekalipun, di dalam pergumulan hidup sekalipun. Kami mau tetap tinggal tenang, sebab kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang sanggup menolong kami. Pertolongan-Mu ajaib dan selalu tepat pada waktu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Semakin hari kami semakin kuat dan kami bertindak karena kami mengenal Engkau. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya sebagai respon otomatis kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Jadwalnya Ibu Miriam, iya dong. Sorry, saya lupa. Saya cek dulu. Halo, Shalom, selamat pagi. Ya, Olin, sorry. Ya, silakan Olin. Suara saya jelas ya? Ya, Shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini saya boleh kembali sharing firman Tuhan yang diambil dari ayat Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau saya lihat di ayat sebelumnya tuh
Bentar ya. Di Yohanes 6 ayat 39 itu kurang lebih sama ya dengan ayat yang 40 ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Kalau saya baca-baca, kok bisa hampir mirip ya, karena kalau mengenai ayat yang diulang-ulang itu merupakan gaya bahasa kuno yang menekankan adanya kebenaran dan merupakan ayat yang sangat penting. Jadi maksud dari ayat ini nih menyatakan tentang kehendak Bapa, keselamatan kita dan tujuan kekal kita di dalam Kristus. Jadi jelas ya bahwa hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang melihat dan percaya kepada Allah, yaitu Yesus. Kalau kita lihat dari ayat yang di awal dalam Yohanes 6, Yesus sendiri memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu banyak yang melihat mujizat itu dan menikmati mujizat itu. Tapi pada akhirnya di ayat yang di pasal 6 yang terakhir tuh banyak yang meninggalkan Yesus gitu. Karena pada kita pun juga sering ya dalam melihat mujizat Tuhan gitu ya. Kita sudah melihat, kita sudah menikmati mujizat Tuhan, tapi kita nggak percaya gitu. Kita meragukan Tuhan gitu ya. Kenapa sih kok kita bisa begitu? Itu mungkin dari iblis yang membuat iman kita goyah, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap terus hidup dalam percaya kepada Tuhan? Ya caranya itu ya ikut koram deo seperti ini, terus ikut ibadah. Sekarang kan kalau ibadah online kan sering ya, setiap hari juga ada. Kita bisa lihat di YouTube gitu. Terus tetap komsel, tetap sate rutin. Ya, kita tetap memelihara iman kita dengan cara apapun gitu, supaya kita tetap terus percaya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesulitan kita gitu, tantangan hidup kita. Kita udah melihat, kita udah menikmati banyak mujizat Tuhan seperti orang-orang yang menikmati 5 roti dan 2 ikan, tapi yang akhirnya di perikop terakhir itu kan banyak yang mundur, tapi kita mau pelihara iman kita supaya kita tetap terus berada bersama dengan Tuhan pada akhirnya gitu. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati. Oke, terima kasih buat Caroline yang sudah share firman Tuhan pagi hari ini. Ya, apa yang Olin sampaikan itu tentu menjadi satu hal yang mengingatkan kita terus untuk kita boleh setia sampai akhir. Khususnya apalagi yang Caroline katakan, hari-hari ini sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menemukan firman. Walaupun nanti seperti yang Amos nubuatkan, akan datang masanya orang akan haus dan lapar, tapi bukan akan makanan dan minuman jasmani, tetapi akan firman, dan mereka akan mengembara ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan mereka tidak akan mendapatkannya. Dan tentu itu adalah sebuah kondisi situasi yang sangat mengerikan, karena firman Tuhan harus kita percayai dan akui itu satu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita punya arahan, sehingga kita punya tuntunan dalam hidup ini untuk kita bisa bertahan sampai akhir, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman itu tergenapi dalam hidup kita. Nah,
Jadi sama seperti Oli tadi katakan, ayat 39 dan ayat 40 itu mirip, hanya ada satu kata yang berbeda, kalau boleh dikatakan, yaitu kalau di ayat yang ke-39, supaya orang yang diberikannya kepadaku itu jangan ada yang hilang. Dan kalau di ayatnya yang ke-40, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dari dua ayat ini dan dari dua kata ini ada sebuah kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup saya, yang Tuhan mau kita ngerti kebenarannya. Bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya abu-abu. Artinya, orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan terhilang. Dan ketika kita tidak terhilang, itu artinya otomatis kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus itu tidak ada yang abu-abu. Oh ya, yang penting kita tidak terhilang. Sudah selesai gitu aja. Ya nggak terhilang terus kamu ngapain? Ya kamu punya hidup yang kekal. Karena sesungguhnya dalam hidup ini juga kita tahu hidup ini ada sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Pilihan pun hanya selalu ada dua. Ya, tidak. Besar, kecil. Siang, malam. Terang, gelap. Pagi, petang. Tentu seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, artinya pembelajaran yang kita mau belajar pagi hari ini, dari apa yang saya dapat, nanti Bapak Ibu juga boleh sampaikan apa yang Bapak Ibu dapat dari ayat ini. Jadi sekali lagi, yang pertama di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya abu-abu. Kita bersyukur di dalam Tuhan, kita tidak terhilang, tetapi kita mempunyai kepastian hidup yang kekal. Nah, begitu juga dalam praktek hidup hari-hari sejak kita ada di dalam dunia ini, harusnya Bapak Ibu, hidup kita nggak boleh abu-abu. Kalau kita menjadi orang yang tidak berbohong, itu otomatis artinya kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita tidak menjadi orang yang marah-marah, tukang marah, artinya otomatis kita itu orang yang sabar. Kalau kita bukan orang yang kasar, otomatis kita adalah orang yang lemah lembut. Jadi sekali lagi dalam hidup ini nggak ada yang abu-abu. Hidup ini selalu otomatis menurut saya. Kalau kita tidak lakukan satu hal, berarti kita sudah lakukan satu hal. Kalau kita tidak membenci, itu artinya kita mengasihi. Itu otomatis Bapak Ibu. Jadi jangan hidup di dalam area abu-abu. Area abu-abu itu ya seperti kalau kita baca berkali-kali tentang apa yang Yesus katakan, ungkapkan menjadi sebuah celaan kepada ahli Taurat, orang Farisi. Area abu-abu itu artinya munafik, pakai topeng. Nah, di dalam kekristenan, sekali lagi, di dalam Tuhan nggak ada yang namanya area abu-abu. Ya, memang bertahun-tahun sepertinya terbangun sebuah paradigma antara di dalam tembok gereja dan di luar tembok gereja, itu dua dunia yang berbeda. Seakan-akan kalau di dalam gereja kita harus pakai topeng malaikat, tapi begitu kita keluar dari tembok gereja, begitu pas perbatasan dinding, topengnya harus ditinggalin di gereja, nggak boleh dibawa keluar. Nanti begitu kita keluar dari tembok gereja, kita pakai topengnya, topeng dunia. Nah, di dalam kekristenan yang benar, bukan seperti itu. Sekali lagi, dari ayat firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 39 dan 40 ini, kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan yang saya bagi pagi hari ini, di dalam kekristenan itu nggak ada yang namanya abu-abu. Nggak ada bedanya dunia rohani, dunia gerejawi, dan dunia sekuler. Jadi, come on,
Seperti Yesus katakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau nggak terhilang. Itu artinya engkau mempunyai hidup kekal, pasti. Sesuatu yang otomatis. Jadi bukan engkau nggak terhilang, tapi terus ngambang, nggak jelas statusnya. Enggak. Status kita di dalam Tuhan itu jelas. Bukan mudah-mudahan. Keselamatan di dalam Yesus itu sesuatu yang pasti. Nah, begitu juga lah, sekali lagi, praktek hidup kita. Yuk, kita juga hidup di dalam sebuah kepastian. Ketika manusia lama kita mati, maka otomatis manusia baru kita yang ada. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, sekali lagi mungkin ada istilah yang katakan proses. Betul, saya setuju dengan kata proses. Tapi juga jangan memakai kata proses untuk membuat kita terus hidup di dalam dunia abu-abu. Sudah berapa tahun Bapak Ibu diproses jadi orang Kristen masalahnya? Masa nyanyinya masih aku masih seperti yang dulu. Mau sampai berapa tahun lagi Bapak Ibu diproses? Padahal sekali lagi sederhana Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sabar, itu artinya Bapak Ibu bukan tukang marah. Ketika Bapak Ibu jujur apa adanya, itu artinya Bapak Ibu bukan pendusta. Jadi kebenaran inilah yang Tuhan mau. Yuk kita renungkan. Jelas firman Tuhan katakan kita ini anak terang, bukan gelap. Dan sekali lagi bukan cuma dibatasi oleh yang namanya tembok gereja. Karena sekali lagi bahasa asli dari gereja, jemaat, itu kita. Organismenya, pribadi kita, bukan gedung gereja. Jadi mari kita rubuhkan sama-sama paradigma yang sudah terbangun ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun di dalam yang namanya kekristenan. Bahwa ada dunia yang berbeda antara dunia di dalam gedung gereja dan dunia di luar gedung gereja. Makanya kita bersyukur 2 tahun pandemi berlalu, seperti yang berkali-kali saya ajarkan hari-hari ini, bahwa yang harus lebih kita perhatikan itu adalah cara hidup kita, bukan cara ibadah kita. Karena kalau cara hidup kita benar sesuai firman Tuhan, maka cara ibadah kita pasti benar. Jadi jangan fokus hanya untuk urusin hal-hal yang rutinitas agamawi, ritual agamawi, tapi hidupmu sangat berbeda. Karena sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, kita bukan orang yang hidup di area abu-abu. Atau bahasa Yesus munafik. Tapi come on, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa di dalam Yesus itu ada kepastian. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Ibu Miriati mau tambahkan sesuatu. Ya, puji Tuhan. Saya melihat kenapa kata-kata percaya kepadaku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku itu diulang-ulang oleh Tuhan. Kalau kita sekarang ini mudah percaya ya Bapak Ibu, karena dari firman Tuhan yang ada di Alkitab ini kita bisa mempercayai karena kita membayangkan bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, kemudian firman-Nya menjadi manusia, ya. Karena kita memang sudah ditaruhkan iman percaya di hati kita. Pada saat itu, pada saat Tuhan ada di muka bumi, Tuhan hidup di antara bangsa Yahudi, itu mereka sulit percaya Bapak Ibu, karena mereka itu melihat Tuhan Yesus itu lahir dari Ibu Maria. Ada Pak Yusuf, ya, ada saudara-saudaranya dari Ibu Maria dan Pak Yusuf. Jadi
mereka sulit percaya. Dan memang Tuhan itu untuk bangsa Yahudi yang umat yang dikasihi itu, Tuhan mengatakan tidak semuanya diizinkan masuk dalam kerajaannya. Itu Tuhan katakan benar. Bahkan sampai Tuhan tidak mengizinkan beberapa hambanya ya masuk dalam tanah perjanjian, itu karena memang Tuhan mau mereka itu percaya sungguh-sungguh. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita mengatakan tentang Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah kepada orang yang belum mengenal Tuhan, itu pun sulit. Kita sendiri sekarang, kalau percaya, ya kita bisa mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, menjadi pengakuan iman. Tapi, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan yang lain. Itu Bapak Ibu kenapa diulang-ulang, percaya kata Tuhan. Barang siapa percaya. Oh, maksud Tuhan itu begitu. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Jangan dengan apa ya? Ada yang mengatakan ada kehendak bebas. Ada yang mengatakan ya saya kan bisa begini. Gitu. Nah, itulah yang Tuhan maksud. Kenapa sih kata percaya kepadaku, percaya kepada Dia yang mengutus aku. Tuhan ulang-ulang pada saat itu. Sekarang kita bisa mengerti, wah kita hidup pada zaman kasih karunia ini sungguh luar biasa, berbahagia kita loh Bapak Ibu. Karena masa dulu itu banyak orang tidak boleh masuk dalam kerajaan surga karena mereka itu sungguh tidak percaya. Nah, kita percaya dan sebaiknya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih buat tambahan dari Bu Mirianti. Nah, yang ingin saya juga ingatkan dari seperti apa yang Ibu Mirianti katakan, berulang-ulang ada ayat yang mengatakan, percaya kepadaku dan Dia yang mengutus aku. Nah, tentu saya harus menjelaskan supaya ini clear, karena memang ayat-ayat seperti ini yang seringkali justru menjadi ayat yang diserang oleh orang-orang lain, sehingga membuat banyak orang Kristen bisa KO dan bingung. Sehingga menyatakan, wah berarti itu kan seperti sudut pandang orang Yahudi seperti Ibu Widanti tadi katakan, sehingga seakan-akan itu dua pribadi yang berbeda. Padahal justru kata mengutus itu harusnya menjadi sebuah peneguhan bagi kita tentang keesaan Bapa dan Yesus. Kesatuan Bapa dan Yesus. Nah, seringkali kan hal-hal seperti ini justru bisa membuat orang bingung, wah berarti kita ini harus percaya Yesus atau kepada yang mengutusnya. Yang mengutus pasti jelas Tuhan itu, Allah itu. Nah, Yesus siapa? Nah, itu bisa jadi bahan yang diserang dan itu membuat kita bingung. Tapi dari perspektif iman kita seharusnya itu justru membuat kita semakin teguh itu tentang kemanunggalan, kesatuan Bapa dan Yesus. Nah, contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Yang namanya duta besar itu utusan Indonesia kan. Nah, tapi kita harus mempunyai perspektif, cara pandang, bukan melihat personalnya siapa duta besarnya, bukan. Tapi ketika seseorang menjadi duta besar yang diutus oleh bangsa Indonesia, maka bangsa yang menerima duta besar kita itu harus memandang bahwa itu adalah bangsa Indonesia. Makanya duta besar itu kan punya kekebalan diplomatik, punya otoritas penuh bangsa Indonesia, menjadi satu kesatuan, bukan personalnya dilihat. Nah, seringkali kan kalau kita membatasi
pola pikir dengan sederhana, apalagi ditipu oleh tipuan-tipuan iblis, kita bisa bingung. Banyak orang Kristen bingung tentang hal ini. Seperti nanti ketemu di Yohanes pasal 14 juga katakan, percayalah kepadaku dan juga percayalah kepada Bapa. Nah, seakan-akan nanti itu jadi dua personil. Iya, memang kalau kita lihat dengan kasat matanya personil, tapi dengan kacamata iman, kita harus mengetahui bahwa itu keesaan, kemanunggalan. Dan Tuhan itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan seperti yang sering kali ada ayat yang juga menjadi ayat yang bisa menjadi serangan bagi kita orang percaya. Contoh, waktu Yesus dibaptis, Yesus kalau Tuhan berarti surga itu kosong. Nah, tapi terus ada suara dari surga, itu suara siapa lagi? Nah, itu kan sesuatu yang kalau kita hanya pikir dengan logika kita yang sangat terbatas, ini kita kayaknya juga jadi bingung. Tapi kalau bagi saya, perspektif iman saya nggak seperti itu, sudut pandangnya. Justru itulah keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama sederhana seperti saya katakan, saya bisa duduk di tempat ini, di rumah kami, dengan istri saya. Tapi pikiran saya, yaitu jiwa saya, itu bisa ada di mana-mana, ada di Malang. Aduh, seperti mama saya beberapa hari yang lalu, saya ngomongin, tanggal 17 Januari itu masih lama, kenapa pikirannya sudah sampai ke tanggal 17 Januari terus? Nah, itulah gambaran. Orangnya ada di mana, tapi pikirannya sudah ada jauh di depan. Nah, apalagi Allah, jadi jangan dibatasi memandang keesaan Allah itu benar-benar hanya dibatasi dengan yang sangat-sangat dangkal. Saya temukan ada begitu banyak orang Kristen, kalau nggak punya pemahaman perspektif iman yang benar, goyang imannya di sini. Apalagi sekarang lagi heboh 1 tahun atau 2 tahun terakhir tentang Tritunggal atau ditunggal. Udah Bapak Ibu, saya pikir nggak usah dipusingin deh. Punyalah perspektif iman. Kalau ditanya Allahmu satu, iya, Allah saya satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Makanya saya kalau ngajar selalu ingetin anak didik di PPJ, terus orang yang mau baptis. Jangan baptis dengan formula seperti ini. Aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu formula salah itu. Itu berarti nanti Allahnya memang jadi 3 kan. Karena Matius nggak ngomong seperti itu. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebatas untuk pengetahuan ya. Karena saya harus jelaskan karena Ibu Mirianti tadi katakan, memang berkali-kali katakan, percaya kepadaku dan Dia yang mengutus aku. Nah, jadi kata mengutus ya seperti yang saya katakan tadi, contohnya itu duta besar. Orang nggak boleh melihat dengan perspektif personalnya, enggak. Karena duta besar itu ya Indonesia. Orang harus memandang seperti itu, dan memang seperti itu realitanya. Orang berani kotak-atik duta besar, itu artinya kotak-atik bangsa Indonesia. Maka seluruh bangsa Indonesia akan backup seperti itu. Nah, begitulah perspektif iman Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Tapi sekali lagi, pesan penting Tuhan hari ini melalui renungan kita pagi hari ini, jangan hidup di area abu-abu. Di dalam Tuhan tidak ada area itu. Di dalam Tuhan itu yang ada adalah ya atau tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan yang kedua saya katakan tadi, jangan terus bersembunyi di dalam kata proses. Ya, kita sedang dalam proses terus-menerus mematikan daging kita. Supaya kita apa? Semakin menyatakan keserupaan dengan Kristus. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Cici ya.
Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua karya-Mu, bahkan kesabaran-Mu atas kami semua, untuk menanti-nantikan setiap anak-anak manusia ya Tuhan, untuk boleh percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih. Sesungguhnya Engkau telah menjelaskan kepada kami lewat firman-Mu. Engkaulah adalah roti hidup. Engkau pun tidak menginginkan manusia terhilang ya Tuhan. Engkau menginginkan manusia memperoleh hidup yang kekal. Engkau merindukan dan keinginanmu adalah juga apa yang Allah Bapa inginkan, yaitu manusia memperoleh hidup yang kekal dan tidak dibinasakan ya Tuhan. Tuhan, keluarga kami mungkin masih ada yang belum percaya kepadamu. Ingatkan kami siapa lagi ya Tuhan. Kami yang Kau ambil di saat ini ya Tuhan. Ingatkan kami kembali ya Tuhan. Kalau Engkau ingat kami, biarkan kami juga ingat keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau akan memberikan anugerah itu kepada kami manusia ya Tuhan. Berikan supaya kami juga dimampukan, juga mulut bibir kami, juga tingkah laku kami, perilaku kami, mencerminkan kasih setia Tuhan, sehingga mereka lihat dan mereka melihat kebesaran Engkau dan mereka tergerak ya Tuhan. Anugerah-Mu di zaman sekarang ini adalah zaman anugerah. Kami mau memakai semua kesempatan yang besar ini Tuhan, untuk menyatakan kebesaran kasih setia Tuhan, apa yang sudah kami peroleh, bahwa kami tidak akan lagi terhilang, bahwa kami telah memperoleh keselamatan, bahwa kami yang telah memperoleh surga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Orang lain pun harus tahu. Apalagi keluarga kami yang terdekat, yang belum mengalami dan percaya Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami boleh memanggil Engkau Bapa, karena ketika kami telah percaya kepadamu, kami punya hak memanggil Engkau Bapa. Itulah kebesaran Engkau di dalam hidup kami, Engkau yang boleh kami panggil Engkau Bapa. Yang lain pun juga ya Tuhan, mereka belum tahu siapa Engkau. Tuhan teruslah bakar kami ya Tuhan yang telah percaya. Bapa di dalam surga, jikalau karena pekerjaan, jikalau bahkan karena keluarga yang menghalangi kami untuk menyatakan kasih setia Tuhan, berikan pertobatan dalam hal ini, supaya kami mengerti panggilan kami juga. Ketika kami telah dipanggil, kami juga harus pergi. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Demikian juga Hamba akan terus berdoa untuk air hitam yang telah Kau berkati, yang telah Kau nyatakan tuaian di sana telah terjadi. Engkaulah yang telah berkarya, Engkaulah yang telah menunjukkan kepada kami semua betapa baiknya Engkau kepada air hitam ya Tuhan. Satu persatu Tuhan selamatkan. Dan pagi ini juga hamba jam 10 juga akan datang kepada Susi, akan bersama dengan Tini dan Edi, kami akan mendoakan Susi khusus untuk terima Yesus dan juga untuk pelepasan, karena dia di dalam dirinya ada banyak roh-roh yang lain di luar Tuhan yang dia pegang selama ini, yang telah merusak jiwanya. Untuk itu kami sepakat ya Tuhan, kami mau berdoa. Biarkanlah pagi ini ya Tuhan, Tuhanlah yang bekerja atas diri dia, dan Tuhan yang akan memberikan anugerah kepadanya. Kasih-Nya ya Tuhan pagi ini ya Tuhan, sungguh boleh dirasakan, dan dia boleh menerima semua karya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Banyak lagi ya Tuhan. Yang mana lagi yang Tuhan akan tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Siapa lagi ya Tuhan yang harus kami pergi dan nyatakan kasih-Mu. Berikan kaki ini ringan untuk pergi. Mulut ini boleh berbicara. Dan kasih kami untuk terus boleh kami nyatakan kasih kepada mereka semua.
Tuhan, apa yang tidak kau berikan lagi kepada kami, nyawamu telah kau berikan. Kami juga akan melakukan itu bagimu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yosia dan tim, Pak Ramli dan tim ya Tuhan, mereka yang di Bungo yang terus dan terus bekerja keras ya Tuhan. Untuk terus mencari buka ladang lagi ya Tuhan. Di mana tempat-tempat yang harusnya mereka bisa beribadah pada Tuhan. Karena pekerjaan mereka terhalang ya Tuhan. Di tempat-tempat yang kecil mereka sulit untuk ibadah. Hati Pak Yosia dan Pak Ramli dan tim mereka yang terus berkorban ingin ya Tuhan. Bahwa setiap anak-anak Tuhan punya kesempatan ibadah bersama-sama. Bukakanlah jalan-Mu Tuhan bagi mereka. Supaya Tuhan, pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan semakin diikatkan kasih mereka. Dan mereka boleh bersehati terus di dalam hidup mereka bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus terus juga pakai koram dia pagi ini Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri. Kami terus berdoa bagi bangsa kami. Mendoakan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Disinilah kami ini ada ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk momen-momen yang Tuhan boleh panggil dan bangunkan kami jam 5 pagi bersama-sama berdoa dan bersyafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dengan doa Ibu. Bapak, intinya kami bersyukur Bapak, karena Engkau telah memberikan anak-Mu untuk mati bagi kami, bagi ganti kami, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam pengorbanan Putra Tunggal-Mu. Terima kasih Bapa. Berikanlah kami ini Tuhan pengertian dan kiranya Roh Kudus menolong kami setiap saat untuk mengerti akan Engkau seutuhnya dan kami boleh mempercayakan hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sungguh merasakan kasih yang ajaib itu kembali Engkau curahkan bagi kami dalam Koram Deo pagi ini. Tuhan terima kasih. Kalau sebentar kami akan pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing, Tuhan kami percaya berkat dari Allah Bapa dengan kasih yang luar biasa ajaib itu dan kasih damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, pertolongan dan semuanya itu boleh kami terima pada saat ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.